Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tryout ASPD yang pertama, soal PPU 1 kelas 9 kurikulum 2013, paket 1.1 Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul, tahun pelajaran 2020-2021. Di dua video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 5 dan soal nomor 6 sampai 10. Di video kali ini kita akan fokus untuk membahas soal nomor 11 sampai 15. Langsung saja ke soal yang nomor 11. Soal nomor 11 yaitu terkait SPLDV, selisih umur seorang ayah dengan anaknya 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat umur anaknya, maka umur anak tersebut adalah, di sini kita ada dua variabel, yaitu variabel umurnya ayah dan variabel umurnya anak. Kalau ada soal seperti ini, maka kita buat permisalan dulu. Misal X itu adalah umur ayah sekarang, kemudian Y itu adalah umurnya anak. Berarti dari permisalan ini bisa kita buat model matematikanya. Dari kalimat yang pertama, selisih umur seorang ayah dengan anaknya 40 tahun. Berarti model pertama kita punya ayah kurangi anak sama dengan 40 tahun. X kurangi Y sama dengan 40. Kemudian dari kalimat yang kedua bisa kita buat model matematikanya. Umur ayah 3 kali lipat umur anaknya. Berarti umur ayah sama dengan 3 kali lipat umur anaknya, berarti X sama dengan 3Y. Kita punya dua model matematika atau dua persamaan. Kalau ada seperti ini boleh pakai eliminasi atau boleh disubstitusi. Disubstitusi itu artinya dimasukkan ya. Masih ingat ya tentang substitusi? Awalnya kita punya X kurangi Y sama dengan 40. Tetapi X tadi nilainya sama dengan 3Y. Berarti 3Y kurangi Y sama dengan 40. 3Y kurangi Y, 2Y sama dengan 40, berarti Y-nya adalah 40 bagi 2, yaitu 20. Y tadi umur anak, berarti sudah terjawab ya, umur anak tersebut adalah 20 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 12 yaitu tentang persamaan kuadrat. Salah satu nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat negatif 2X kuadrat plus 7X sama dengan negatif 15 adalah, berarti kita mencari nilai X-nya pakai pemfaktoran atau pakai rumus ABC juga boleh, pakai kuadrat sempurna juga boleh. Tapi yang paling mudah dan paling enak biasanya kita menggunakan pemfaktoran. Kalau mau memfaktorkan maka harus dibuat sama dengan 0. Artinya semua sukunya harus berada di ruas sebelah kiri. Berarti kita buat semua di ruas kiri ya. Menjadi negatif 2X kuadrat plus 7X plus 15 sama dengan 0. Semua kita kalikan negatif 1 agar X-nya menjadi positif. Setelah dikalikan negatif 1 berarti kita punya 2X kuadrat kurangi 7X dikurangi 15 sama dengan 0. Kalau sudah kita faktorkan. Masih ingat ya cara memfaktorkan? Kalau kita punya bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka faktornya adalah AX plus P dikali AX plus Hi dibagi A. Di mana P plus Hi nilainya sama dengan B, sedangkan P kali Hi nilainya sama dengan A dikali C. Langsung kita terapkan ke soal. Hanya 2, berarti kita punya 2X dengan 2X. Kemudian dibagi 2. Berarti sekarang kita mencari nilai P dan Hi-nya. P, cari P dan Hi yang kalau ditambahkan hasilnya B. Jadi kalau dijumlah hasilnya negatif 7. Tetapi kalau dikalikan A kali C, berarti 2 kali negatif 15, yaitu negatif 30. Jadi dijumlah negatif 7, dikalikan negatif 30, berarti kita punya negatif 10 dan plus 3. Harus dibagi 2, berarti 2X min 10 kali 2X plus 3 dibagi 2. Salah satu saja yang dibagi, yang bisa dibagi yang sebelah kiri ya, 2X min 10 kalau dibagi X min 5 dikali dengan 2X plus 3. Sama dengan 0. Artinya X min 5 sama dengan 0 atau 2X plus 3 sama dengan 0.
X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. 2X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 3/2. Cari yang ada di option. Yang di option hanya adalah 5, berarti jawabannya adalah yang D. Soal yang ke-13 yaitu tentang fungsi kuadrat. Tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan negatif 3x kuadrat plus 12x plus 18. Tinggi maksimum balon udara adalah, masih ingat tentang rumus Y maksimum kalau di fungsi kuadrat? Di fungsi kuadrat rumus Y maksimum itu adalah negatif D per 4A. Apa itu D? Kita ingat kembali ya. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Ingat, A itu adalah koefisien X kuadrat, berarti A-nya negatif 3. B itu adalah koefisiennya X, berarti kita punya B-nya 12. C itu adalah konstanta, berarti kita punya C-nya adalah 18. Kita masukkan untuk menghitung D. B kuadrat min 4AC, berarti 12 kuadrat dikurangi 4. A-nya dikali negatif 3 dikali C-nya 18. 12 kuadrat 144, negatif dikali dengan negatif positif, 4 kali 3 12, dikali dengan 18 nya adalah 216. 144 ditambah 216 adalah 360. Sudah ketemu nilai D-nya, kita masukkan ke rumus Y maksimum. Negatif D berarti negatif 360 dibagi 4A. 4 kali A, A-nya tadi kita punya negatif 3, berarti negatif 360 dibagi negatif 12, yaitu hasilnya adalah 30. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal yang ke-14, yaitu terkait dengan persamaan garis lurus. Ada 3 titik di soal, yaitu jika titik A negatif 2,5, kemudian titik B 0,3 dan titik C P, negatif 4 segaris, maka nilai P adalah persamaan garis lurus khususnya yaitu tentang gradien. Kalau segaris, jadi kalau ada titik yang segaris, entah itu 3 titik, 4 titik, 5 titik, pokoknya kalau segaris itu berarti gradiennya sama. Masih ingat rumus gradien? Gradien itu disimbolkan dengan huruf M ya, bahwa M itu adalah delta Y per delta X. Delta artinya perubahan, berarti delta Y itu Y2 kurangi Y1 per delta X-nya X2 kurangi X1. Ini adalah rumus gradien. Kita terapkan di soal, segaris gradiennya sama. Artinya gradien antara titik A dengan B atau gradien garis yang melalui titik AB harus sama dengan gradien CB. Boleh juga dengan CA. Intinya gradien titik C dengan salah satu titik yang lain. AB. A berarti kita punya tadi rumusnya adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Berarti 3 kurangi 5 dibagi 0 kurangi negatif 2 sama dengan CB, berarti Y2 kurangi Y1-nya negatif 4 kurangi 3 per X2 kurangi X1, P kurangi 0. 3 kurangi 5 negatif 2 per negatif ketemu negatif positif, berarti 0 plus 2, 2 sama dengan negatif 4 kurangi 3, negatif 7 per P kurangi 0, tetap P. Negatif 2 bagi 2 itu adalah negatif 1 sama dengan negatif 7P. Kita kali silang berarti negatif 1P sama dengan negatif 7. Artinya P-nya adalah 7. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 15 terkait garis dan sudut. Perhatikan gambar. Besar penyiku sudut ABD adalah, jadi yang ditanyakan di soal itu adalah penyikunya sudut ABD. Tetapi sudut ABD kita belum tahu, maka harus kita cari dulu. Perhatikan sudut ABD dengan sudut CBD. Kalau seperti ini masih ingat namanya sudut saling apa? Sudut yang saling berpelurus. Sudut yang saling berpelurus itu gimana? Jumlahnya itu adalah 180 derajat.
Artinya X plus 25 ditambah 2X plus 5 hasilnya harus 180 derajat. X tambah 2X 3X plus 25 tambah 5 30 sama dengan 180. Berarti 3X sama dengan 150. Kalau gitu berarti X-nya adalah 50. Kita sudah tahu X-nya 50, berarti bisa kita hitung besar sudut ABD. Sudut ABD adalah X plus 25. X-nya tadi adalah 50, berarti 50 plus 25 yaitu 75. Sudut ABD-nya 75, yang ditanyakan penyiku sudut ABD. Ingat, kalau berpelurus tadi jumlahnya 180, kalau berpenyiku jumlahnya itu adalah 90 derajat. Jangan sampai kebalik antara pelurus dan penyiku. Pelurus 180 derajat, penyiku 90 derajat. Kita sudah punya ABD 75, maka penyikunya berarti adalah 90 derajat kurangi 75 derajat, yaitu 15 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita sudah membahas di video ini pembahasan triot ASPD untuk soal nomor 11 sampai 15. Untuk soal nomor 1 sampai 5 dan 6 sampai 10 sudah dibahas di 2 video sebelumnya, bisa dicek bagi yang belum menyaksikan. Kemudian untuk soal nomor 16 sampai 20 dan seterusnya insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari di video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.